Oke, terima kasih ya diundang. Dan ini partai nekat nih. Tapi saya senang karena ini saya pakai kaos kuning. Belum, Tadinya nggak jelas kuningnya, harus jelas. tadinya ini sempurna kuning. Tapi karena udah bertahun-tahun saya pakai naik gunung, dia udah mulai usang. Yang usang warnanya, bukan idenya. Erwin ingin menerobos secara konseptual tema politik Indonesia itu. Menerobos secara konseptual. Dan untuk menerobos secara konseptual diperlukan kemampuan intelektual. Jadi waktu Erwin sodorkan buku itu saya bilang oke, saya anggap bahwa ini satu peristiwa yang disediakan oleh sejarah sehingga Golkar bisa regain the past itu. Golkar didirikan secara intelektual, secara konseptual, dan itu yang sebetulnya membuat Golkar bertahan. Ini juga saya baru lihat covernya ini, itu jalan tengah, kuning, kiri kanannya hijau dan merah itu. Oke. Coba saya ulas dulu ya Pak Erlangga. Kuning itu warna otak yang sedang berpikir. Kalau Anda scan otakmu, kalau lagi berpikir, dia berubah menjadi kuning. Kalau Anda sedang mengeluarkan pikiran, otak kita jadi warna kuning. Merah itu lagi mengeluarkan kemarahan pasti. Hijau lagi menyimpan kecemasan. Itu kalau dilihat sepintas itu kayak laut merah yang dibelah oleh tongkat Nabi Musa. Di ujungnya ada pohon beringin. Jadi saya bisa berpikir tongkat Nabi Musa terbuat dari pohon beringin. Apa? Saya balik pada situasi politik dulu tuh, Pak Erlangga. Satu waktu ada sebuah peristiwa, mungkin setahun lalu dalam sebuah pesta yang semi private. Saya duduk di samping Pak Prabowo. Mulai ngomong tentang politik. Lalu terlibatlah upaya untuk membicarakan masa depan itu. Saya bilang begini pada Pak Prabowo. Pak, menurut saya yang pantas mendampingi Anda itu adalah Erlangga Hartarto. Saya terangkan serius. Kenapa? Anda punya partai Gerindra yang syarat dengan ideologi patriotisme, nasionalisme, segala macam itu. Anda kekurangan kapasitas teknokratis. Golkar berlebih teknokratnya di situ. Jadi saya ucapkan itu sebelum Pak Prabowo memilih Gibran. Bukan memilih, dipilihkan supaya memilih Gibran. Jadi sekali lagi, secara objektif, bahkan secara pragmatis, Golkar itu surplus pikiran, surplus teknokrasi itu. Dan yang kita perlukan hari-hari ini adalah teknokrasi, kemampuan untuk mengucapkan masa depan dengan gagasan yang kuat dan dengan proporsi yang tepat. Itu dasarnya. Yang disebut sebagai jalan tengah. Kan itu konsepnya. Jadi saya pakai baju kuning karena saya berniat ikut Munaslup Golkar. Untuk menghalangi Golkar dikanibalisasi oleh kekuasaan. Potensi itu ada. Karena perencanaan politik selama 9 tahun ini atau 6 bulan terakhir gagal dikendalikan oleh yang bersangkutan. Jadi ambisi itu tetap ada dan politik selalu hidup dalam ambisi itu. Saya kritik itu setiap hari. Kita mesti kembalikan politik pada doktrin yang pernah diucapkan oleh siapa yang nulis buku Democracy in America. Yes, Alexis Tocqueville. Alexis Tocqueville membayangkan Amerika yang majemuk
Tapi kemudian dia mulai merasa bahwa individualisme akan membatalkan kebebasan. Lalu dia tulis buku itu, Democracy in America. Untuk mengucapkan kembali bahwa di samping ide individualisme atau tadi kapitalisme dalam versi yang ekstrim kanannya Erwin tadi. Individualisme mulai menggerogoti kebebasan. Nah di kita istilah individualisme sering dikaitkan dengan kapitalisme. Padahal individualisme juga ada bagian tentang kebebasan. Jadi kalau saya sebut individualisme itu bisa berarti kepentingan individu juga bisa berarti kebebasan individu. Indonesia memilih individualisme dalam pengertian kebebasan individu, bukan kepentingan individu. Karena Pancasila melarang kepentingan individu, tapi kebebasan individu dijamin di dalam dua mantra Pancasila. Kemanusiaan yang adil dan beradab artinya ada kebebasan individu. Keadilan sosial artinya ada kemerdekaan individu itu. Jadi bagian-bagian itu yang saya kira dengan baik diterangkan dalam buku itu. Dan kita menjadikan sebetulnya keadaan itu sebagai infrastruktur kurikulum bagi Golkar. Yaitu mempromosikan kebebasan individu dalam upaya mencegah nation kita itu tumbuh dan dias oleh authoritarian personality. Hal yang sangat mungkin terjadi karena problem-problem ekonomi. Kita baca di dunia internasional tuh Cina akhirnya krisis market. Tadinya krisis soal properti. Nigeria sekarang inflasinya naik 600% sama seperti Indonesia tuh. Nigeria 200 juta penduduknya tuh. Jadi ada situasi di dunia yang memungkinkan kita dijebak kembali dalam krisis yang di luar kapasitas kita untuk berpikir. Jadi buku ini jadi semacam tuntunan akademis, tuntunan intelektual untuk memulai kaderisasi di Golkar. Karena 2029 orang akan bertengkar dengan kapasitas berpikir. Itu pentingnya saya mau sampaikan hari ini bahwa buku ini menjadi bukti bahwa Golkar harus tumbuh dengan mengunyah pikiran. Bukan sekedar mengunyah makan siang, apalagi yang gratis. Jadi saya tutup di sini dan saya anggap saya bersama dengan teman-teman Golkar untuk menuntun Indonesia pergi pada pikiran-pikiran besar. Nah, anggaplah buku kecil ini semacam kompilasi dari upaya teman-teman muda di Golkar untuk memuliakan pikiran. Karena itu selamat datang pikiran, selamat datang kader-kader Golkar di sekolah akademi yang kita sebut sebagai Golkar Institute. Terima kasih.